Sebenarnya hal-hal apa sih yang sebaiknya itu menjadi concern-nya teman-teman yang masih pemilih muda ini nih terhadap pemilu? Harusnya mereka notice apanya gitu? Sekitar 45% lah anak muda menilai bahwa fokus kampanye itu sebaiknya bicara calon-calon presiden, calon-calon wakil presiden, calon-calon anggota legislatif belum mengusung masalah ini. Kenapa nih seperti ini? Kepo kan? Gitu. Yeah. Wah, ini track recordnya gimana nih? Seperti itu. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali untuk podcast KPU RI episode hari ini yang tayang hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan saya, host untuk hari ini adalah bareng saya Reni, dan ini akan jadi episode yang spesial banget karena ini akan terjadi pertama kali dalam podcast KPU RI di mana pas hostnya Reni, ternyata tamunya juga punya nama yang sama loh. Kita sambut dulu Dr. Reni Suwarso Darmono ya. Iya betul Ibu Darmono ya? Betul iya. Betul. Dan sambut dong. jadi Reni dan Reni. Iya loh. Kapan lagi ada episode seperti ini? Tapi ada bedanya Ibu. Yang tamunya di sana Dr. Reni. Kalau yang di sini Bismillah Dr. Reni. Jauh. Mudah-mudahan kecipratan. Bismillah. Amin. Terima kasih loh Ibu sudah berkenan ngaminin. Teman pemilih, seperti saya bilang ini episode yang spesial banget, tidak hanya karena nama host dan nama tamunya kebetulan sama. Dr. Reni Suwarso adalah orang yang penting untuk dikenal lebih jauh lagi sama teman pemilih, dan kita beruntung beliau mau berkenan mampir di podcast KPU untuk hari ini. Ibu makasih ya berkenan mampir. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Senang sekali, dengan senang hati, dan kita pasti nggak sabar pengen ngobrol sama Ibu Reni. Saya boleh panggilnya Ibu Reni ya? Ya. Reni aja. Saya di kampus dipanggilnya Mbak Reni. Oh gitu. Jadi dipanggil aja Mbak Reni juga, that's fine. Aduh seneng banget. Ini kayak manggil diri sendiri gitu ya jadi. Dan literally sama, kebetulan namanya bener-bener RENI, nggak ada double N, nggak ada Y, nggak ada double Y gitu. Benar-benar sama. Teman pemilih, Mbak Reni yang dokter dari beliau lebih suka dikenal sebagai akademisi, pendidik dan pengajar dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan tentu saja dengan mudah teman pemilih bisa menggoogling atau mencari nama beliau di mesin pencari sudah kelihatan. Pengamat politik, dan banyak sekali beliau berbicara tidak hanya tentang politik tapi tentang apa lagi juga. Uniknya ada, nanti kita bahas dan kita gali lebih jauh lagi. Beliau itu ternyata tidak hanya concern di politik aja, tapi di apa lagi nanti kita tanya lebih jauh. Mbak Reni, di saat-saat seperti ini nih, Mbak Reni masih menjalani aktivitas yang sepertinya sangat dicintai sama Mbak Reni, yaitu mengajar, mendidik, dan tentu saja menjadi pengamat politik tentu saja. Ternyata Mbak Reni ini bukan baru kali ini loh keterlibatannya di kepemiluan bersama, kalau sekarang sih hadir di podcast KPU. Ternyata udah dari pemilu kapan ya Mbak Reni ya? 2004. Sudah ikut bekerja bersama KPU. Waktu itu saya membantu KPU untuk bersama-sama dengan kampus-kampus Indonesia, PTN-PTS Indonesia, untuk membantu KPU untuk partisipasi pemilih dan sosialisasi pemilih. Juga membantu waktu itu belum ngetop tuh yang buat inputting data. Jadi kan waktu itu masih manual ya. Serba manual. Iya. Nah itu di 2004 mulai pelan-pelan transisi ke digital. Gitu. Awal-awalnya mahasiswa, guru, dosen membantu inputting data di daerah masing-masing. Itu di 2004. 2004. Kemudian dilanjutkan 2009. 2014 ya, kami dari UI itu ada namanya center, CPP namanya, Center for Elections and Political Party. Dia berjejaring dengan 48 PTN dan PTS se-Indonesia untuk melakukan pendidikan pemilih. Waktu itu dengan brand namanya Rock the Vote. Jadi Rock the Vote Indonesia.
Saya adalah salah satu pendirinya dan saya yang tanda tangan license. Karena Rock the Vote itu berjejaring ya, internasional. Jadi beberapa negara. Dan saya yang tanda tangan diberikan license untuk Indonesia. Oh, wow. Jadi memang suatu kumpulan yang atau forum yang fokus untuk mendorong masyarakat lebih tergerak untuk menggunakan hak pilih. Ya, khususnya anak muda. Ya, khususnya anak muda. Kalau di Indonesia itu bisa diterjemahkan yang usia pemilih, jadi anak SMA kelas 3 lah ya yang sudah punya KTP. Dan kemudian karena ini di jaringan kampus, jadi mahasiswa dan mahasiswi ya sampai umurnya 23, 24 tahun lah, lebih ke S1 ya, bukan ke pasca sarjana. Iya, betul. Ternyata keterlibatan Mbak Reni sudah selama itu dalam pemilu di tanah air. Kemudian sempat belajar dulu ya, sempat tinggalin tanah air dulu untuk belajar dan baru kembali lagi concern ke pemilihan lagi di pemilu yang lalu kali ya, Mbak Reni ya? Iya. Ya betul. Jadi sepertinya ini person yang tepat, teman pemilih, kalau kita mau bicara atau ngobrol atau cari tahu atau pengen korek-korek memori tentang apa sih seperti apa pemilu dulu dibandingin dengan pemilu yang akan kita hadapi di 2024 nanti. Ini nih Mbak Reni, kalau dari kacamata Mbak Reni dulu deh sebagai person, sebagai seorang pribadi yang menjalani profesi sebagai akademisi apalagi di ilmu politik, dan juga memang punya concern khusus dalam perpolitikan atau pendidikan politik, seperti apa Mbak Reni itu memandang pemilu 2024 ini sih? Mungkin diawali dulu gini, konteks pemilu dulu ya, karena pemilu itu kan pasti tidak berdiri sendiri, banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi. Menurut pendapat saya, ini boleh setuju boleh enggak ya Mbak Reni ya, politik sejak reformasi 98 di dalam pengamatan saya itu aturannya semakin rumit, sistemnya semakin rumit dan semakin terfragmentasi. Semakin banyak partai-partai dan partai-partai itu enggak ada yang bisa mendapatkan mayoritas 50% plus 1. Walaupun dari 1955 ya, enggak ada tuh partai politik yang 50% plus 1 kecuali pada zaman Soeharto ya. Jadi semakin terfragmentasi, terpecah-pecah. Dan sekarang itu dibandingkan periode sebelumnya semakin sampai ke tidak hanya vertikal tetapi horizontal. Jadi perpecahannya tuh sampai ke level masyarakat, sampai ke level individu. Dan kemudian yang terakhir buat saya, politik Indonesia sejak reformasi itu semakin penuh paradoks dan sesek, crowded, penuh, sesak. Itu menurut aku. Itu terasa dari apanya? Nah, itu menyebabkan apa? Pemilunya juga ikut jadi ribet. Jadi ribet. Jadi apa? Coba bayangkan ya, berapa ada berapa partai politik yang terlibat di 2024? Kita punya 23 partai kan, terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Betul. Kelihatannya ini sedikit dibandingkan tahun pemilu 99 yang ada berapa itu ya, saya lupa, 50, 60 gitu kan, banyak sekali ya. Oh sekarang udah berkurang. Tapi permasalahannya bukan mengenai jumlah partai loh. Waktu itu saya pernah ditanya, berapa sih jumlah partai di Indonesia yang ideal? 3, 4, 5, 6. Saya sampaikan, loh emang kayak beli kacang goreng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meletus balonku. Enggak gitu. Nah, jumlah partai misalnya, kita lihat basicnya apa dulu? Kenapa ada partai politik? Karena representasi kan, dia mewakili masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya itu homogen alias sama, ya partainya sedikit aja nggak apa-apa, 1, 2 udah cukup. Tapi kalau masyarakatnya heterogen, beragam-ragam, kayak di Indonesia ini, maka partai politiknya banyak. Berapa banyak? Yang mewakili heterogenitas keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, itulah menariknya pemilu di Indonesia. Apalagi sejak pemilu secara langsung gini ya. Itu komprehensif, padat, paling heboh lah dibandingkan pemilu negara-negara lain. Betul. Katanya itu kalau berita dunia itu melihatnya pemilu di Indonesia itu considered to be the most complicated
election ya, Benar. Mbak Reni ya. Benar. Wow, itu dan Iya. itu diamini sama Mbak Reni ya. Iya betul ya, karena kita punya pemilu presiden, Iya. terus pemilu legislatif, legislatifnya ada DPR, ada DPD, Ya. DPR-nya dibagi lagi, ada Iya. provinsi, Iya. ada kabupaten, ada kota gitu kan. Nah Iya. itu aja udah Iya. ribet tuh. Iya, sudah 5 Belum itu. lagi pemilu kepala daerah. Nah lebih ribet lagi, ada berapa provinsi, ada berapa kabupaten kota. Jadi memang very complicated. Very complicated, tapi masyarakat dunia juga menilai tetap terselenggara pemilu di Indonesia itu tetap di consider sukses gitu. Alhamdulillah sampai hari ini, dan kita berdoa sama-sama supaya 2024 pemilu 2024 berjalan dengan aman, Amin. berjalan dengan dan mencapai target, Mencapai tujuan ya. mencapai tujuan, Betul, yaitu menghasilkan pemerintahan baru yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Indonesia yang amanah. Yang amanah, Gitu kan? iya. Nah. Itu di depan udah jelas sekali declare statementnya Mbak Reni. Jadi harus menghasilkan pemilu yang baik, harus menghasilkan pemimpin yang amanah. Iya, soalnya Catat nggak ada tuh. jaminan. Pemilunya nih seperti Mbak Reni di sini ya sama teman-teman penyelenggara KPU. Udah capek-capek setengah mati kerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi hasilnya berkorelasi positif dengan hasil kerjanya belum tentu. Itu sama dosen tuh Mbak Reni. Oh gitu. Masa sih, Mbak? Masa kita sih? ngajar nih sama mahasiswanya udah diajarin baik-baik. Ada apa kode etik yang baik, perilaku yang baik. Ada aja mahasiswa alumni yang saya ajar gitu yang saya didik, ada yang ketangkep KPK, KPK. Aduh, masa sih? Masa sih? Ada yang banyak macam-macam gitu. Tetapi ya itu yang penting adalah kita sudah melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan baik. Nah, hasilnya ya jujur aja banyak uncontrolled variable. Tapi khususnya ya di pemilu 2024 ini memang sangat menarik nih. Pertama yang aku tahu berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya sudah ada ketetapan rumah ibadah tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Betul. Good kan? Ya itu lesson learn tuh dari kemarin-kemarin. Jadi nggak boleh tuh tahu-tahu ada deklarasi ini itu atau kemudian habis sholat Jumat gitu kan ada khotbah yang memilih calon tertentu atau partai tertentu, nggak boleh gitu. Tapi amar putusan MK nomor 65 tahun 2003 dia mengizinkan peserta pemilu untuk kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti sekolah dan kampus. Nah, ini masih pro and con internal ya, secara internal ya. Betul. Jadi di kampus ya yang saya tahu di Universitas Indonesia ya, ada beberapa yang setuju, beberapa yang tidak setuju. Kemarin itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo untuk kuliah kebangsaan, bukan kampanye, tapi kuliah kebangsaan, menjelaskan apa sih lesson learn beliau-beliau ketika jadi gubernur dan kemudian program-program apa nih yang diusung kalau menjadi calon presiden. Belum pendaftaran kan? Belum bisa dibilang calon juga. Belum bilang minggu ini atau minggu depan paling lambat kan? Betul. Nah, kita undang untuk menjelaskan. Nah, ini bagus sekali. Ini bagian dari pendidikan politik, bagian dari pendidikan pemilih. Jadi mahasiswa ya karena di kampus ya, mahasiswa jadi paham. Oh ya, programnya begitu ya. Jadi memilih berdasarkan program, jangan sara. Jangan sara. Jangan sara dong. Iya. Iya, ini kan kita milih pemimpin politik begitu, bukan memilih ustadz ataukah pendeta ataukah biksu. Itu kan lain lagi ya. Beda indikatornya lagi dong, lain, targetnya lain. Tetapi ada juga nih teman-teman di kampus yang menolak untuk pemilu atau bukan pemilu. Ya, maksud saya pendidikan untuk pemilu masuk ke dalam kampus. Gitu. Jadi ya masih pro kon. Rata-rata. Tapi aku nih ada di kelompok yang mendukung. Jadi tadi KPU kan punya tuh program KPU Goes to Campus ya. Nah, itu bagus itu. Harus dilakukan dan kalau bisa sebanyak mungkin sehingga anak muda yang ada di kampus juga paham. Tapi tentu saja KPU bertanggung jawab tidak hanya anak muda yang di dalam kampus, karena banyak juga kan anak muda yang di luar kampus. Itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Karena kita sama-sama tahu statistik untuk pemilih pada pemilu 2024 memang kebetulan di periode ini didominasi
didominasi sama pemilih muda nih Mbak. Jadi dari Gen Z sama milenial yang rata-rata dari usia itu tadi kelas 3 SMA, kemudian sampai ke mungkin 30-an hampir 40-an itu masih termasuk kategori pemilih muda, itu memang mendominasi nih hampir 60% gitu. Nah, teman pemilih, tadi kita sudah dengar nih apa sih yang menarik menurut kacamata, kebetulan pakai kacamata sih Mbak Reni ya. Menurut kacamata seorang akademisi dan juga seorang pengamat politik Mbak Reni dari Universitas Indonesia. Nanti setelah yang satu ini kita akan ngobrol lebih jauh sama beliau tentang bagaimana nih kira-kira kalau menurut beliau mahasiswa atau anak muda zaman sekarang itu melihat atau menyikapi pemilu 2024. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPRI yang jadi kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah setia terus di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, khususnya di podcast KPURI. Episode kali ini masih bersama saya Reni untuk host, dan kebetulan juga tamunya juga kebetulan dengan Mbak Reni juga. Reni and Reni. Mbak, tadi di segmen 1 kita sudah ngobrol tentang apa sih yang menjadi concern atau pandangan Mbak Reni tentang pemilu 2024 compare tuh pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, tadi teman pemilih juga semuanya sudah notice ya. Dan tadi Mbak Reni juga sempat menyinggung tentang bagaimana mahasiswa juga menyikapi perubahan-perubahan atau hal-hal baru yang akan ada di pemilu 2024 ini. Bicara soal mahasiswa, anak muda, apalagi yang sering ketemu atau sering interaksi dengan Mbak Reni mungkin di kampus ataupun di sekitar di luar kampus juga. Kalau menurut Mbak ada perbedaan nggak sih dengan mahasiswa pada pemilu-pemilu sebelumnya dengan mahasiswa yang sekarang? Bagaimana mereka melihat pemilu ini? Menurut Mbak gimana? Yang pertama, ketika aku memulai pendidikan pemilih ya di tahun itu dengan brandnya Rock the Vote itu, saya melihat tingkat pragmatisme tuh sangat tinggi di kalangan anak muda. Tetapi kemudian pelan-pelan snowball, jadi semakin banyak anak muda Indonesia yang paham mengenai pentingnya pemilu, ya, pentingnya demokrasi. Apa itu demokrasi? Apa sih peran dan fungsi partai politik, kenapa kita perlu ada DPR, kayak gitu kan, MPR dan seterusnya. Nah, kalau yang sekarang ini jadinya mereka udah paham mengenai pemilu, mereka udah paham mengenai politik, tidak alergi lagi. Ya. Nah, yang kedua, aku melihat jargonnya masih sama, tapi jargonnya di tahun 3-4 pemilu tahun lalu, 3-4 pemilu yang lalu gitu ya. Misalnya gini, jargonnya generasi muda penentu masa depan bangsa. Jadilah pemilih muda yang cerdas. Generasi muda untuk Indonesia emas 2045. Pemilih muda menentukan hasil pemilu 2024. Wah, jargonnya itu masih sama. Masih tetapi napasnya kayak gitu ya. Napasnya sama, tidak berubah itu. Tapi begitu kan? Tetapi masih kebingungan bagaimana menerjemahkan itu di dalam realita. Ya, memang di tahun rentang usia 17-39 tahun yang katanya generasi Z dan generasi milenial itu kan berapa tadi? 60% ya katanya. Hampir 60% ya dari total pemilih. Itu kan dari beberapa pemilu trennya seperti itu. Karena memang piramida penduduk kita kan piramida terbalik sehingga yang generasi muda itu memang yang jumlahnya banyak. Tetapi tidak ada atau belum ada pendidikan
politik dan pendidikan pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis oleh lembaga negara. Oleh lembaga Sesungguhnya negara. Lembaga negara. Bukan, dan ya tentu saja tidak hanya lembaga negara, tetapi oleh masyarakat keseluruhan. Ya. Kampus itu bagian dari masyarakat keseluruhan. Tetapi belum ada sinergi. Oh, gitu. Jadi masing-masing jalan sendiri, Kalaupun seandainya ada, ya itu akhirnya cuma jadi jargon. Kan gitu. banyak sekali ya. Kalau kan tadi Reni bertanya ya, apa sih sebetulnya kegelisahan anak-anak di kampus gitu ya? Ya. Misalnya mahasiswa saya gitu. Mereka juga ingin bertanya dengan seperti sekarang nih, Mbak Reni, apa sih yang menentukan koalisi? Koalisi menentukan calon presiden dan calon wakil presiden gitu kan. Seharusnya mereka itu disatukan karena persamaan ideologi, persamaan program, persamaan persepsi begitu dong. Apa yang diusung biar buat kerja bareng 5 tahun ya. Ya. Tetapi yang terjadi atau minimal yang kita lihat di media, baik di media TV maupun di koran maupun di media sosial, satu pun nggak ada yang bicara mengenai ideologi, satu pun nggak ada yang bicara mengenai program. Maka tuh kaget-kaget, loh bisa yang satu diusung yang mendekati ideologinya ke kiri, pasangannya ideologinya ke kanan, Oh, gitu. kan? Yang satu, ya nggak perlu aku sebut namanya kan. Yang satu merepresentasi yang ini, Ya. negara ini, yang negara itu, kayak gitu. Ya. Wah, itu bukan pengajaran yang baik ya. Gitu. Ya misalnya gini lah, ada ini aku rasa udah menjadi rahasia umum. Misalnya nih beneran nanti kita punya 3 calon, Ya. gitu kan? Ya. 3 calon ini kan 3 pasang. Nah artinya setiap pasang itu harus punya ini dong, punya attachment antara calon presiden sama wakil Ya. calon wakil presiden, Ya. gitu. Harus ada chemistry. Kalau nggak ada chemistry di tengah jalan bubar. Iya, amit-amit juga ya. Amit-amit. Dan itu udah terjadi di pasangan-pasangan terutama di pilkada begitu kan. Ketika chemistry-nya nggak ada di tengah jalan baru setahun 2 tahun. Yang Pamit, satu, ya. Iya, kalau iya, mundur iya. nggak apa-apa, mundur rugi, tetap ada di situ dong biar honornya tetap. Iya, tetapi program kerjanya akhirnya nggak jalan. Iya. Intinya adalah apa yang dipelajari di kampus kan itu adalah sesuatu yang ideal tentunya. Ya. Yang kami ajarkan adalah sesuatu yang ideal. Ya. Tetapi ketika dia melihat kenyataan, loh kok gap antara yang ideal sama yang realita jauh banget. Ya memang selalu nggak pernah sama sih. Tetapi kalau gapnya terlalu jauh, ya itu artinya ada sesuatu yang salah. Iya, dan membuat mereka jadi bertanya-tanya ya jadinya. Betul. Nah, itu salah satu contoh adalah yang tadi jargon. Pemilih harus cerdas, Ya. pemilih muda harus cerdas. Itu kan Ya. selalu diulang-ulang. Iya. Gimana caranya? Ya itu salah satu contohnya. Kritis. Iya, betul. Seperti Betul. Itu fakta yang nyata terjadi dan memang dialami sama Mbak Redi sehari-hari sebagai pendidik dan pengajar. Memang mahasiswa, wow, sudah semakin ini ya, sudah semakin Ya, bahasanya sekarang jadi naik. dosen berat, capek. Harus pinter. Iya. Karena kita Iya. kompetisi sama Mbah Google. Kalau kita salah ngomong, Mbak Reni enggak, Mbak, di Google enggak gitu, Mbak. Aduh. Teorinya enggak gitu, Mbak. Bandingannya Mbak Google, wah. iya. Berat mahasiswa sekarang nih, benar-benar. Nah, kalau melihat fakta keadaan yang seperti itu, tadi ada hal yang kita banggakan, anak muda atau pemuda Indonesia atau mahasiswa yang dekat, yang lebih lekat nih di lingkungan sekitar Mbak Reni, memang memiliki boleh dibilang peningkatan lah ya dari masa ke masa, dari pemilu ke pemilu, tingkat kekritisan dan juga kita boleh bilang berarti awareness atau kepeduliannya berarti meningkat dong ya, nggak akan cuek nih sama pemilu gitu. Kalau menurut Mbak Reni sendiri sebenarnya hal-hal apa sih yang sebaiknya tuh menjadi concernnya teman-teman yang masih pemilih muda ini nih terhadap pemilu? Harusnya mereka notice apanya gitu terhadap, entah terhadap pemilunya, entah terhadap paslon-paslon yang akan maju atau parpol-parpolnya, atau tentang pemilunya menurut Mbak gimana? Ya.
Yang pertama tentu urusan administratif ya. Yang tadi tuh kan sudah ngecek belum terdaftar di mana gitu kan, betul TPS-nya berapa, gitu kan. Nah, itu kalau aku pikir itu bagus ya. Teman-teman KPU sudah memfasilitasinya dengan baik. Ya, Sehingga aku berharap teman-teman pemilih muda juga lebih aktif gitu kan, tinggal ngecek. Orang apa susahnya sih, cuma pakai jempol aja. Iya. Hampir semua punya handphone. Hampir semua bisa terhubung dengan internet. Nah, yang kedua, yang lebih susah nih, bicara mengenai program yang ditawarkan oleh kandidat. Gitu, Ini program yang ya? belum. Ya, kalau dari hasil penelitian, anak muda itu menilai bahwa fokus kampanye atau fokus program itu mestinya sekitar hampir 50%, 45% something gitu. Harusnya difokuskan kepada kesejahteraan. Oh gitu. Karena ya sekarang berat, cari kerjaan susah, biaya hidup semakin tinggi, terus nggak lulus. Soalnya pelajaran semakin susah, dosennya semakin malas ngajar. Ini masa sih? Enggak ya, yang terakhir enggak ya. Ntar saya dimarahin lagi. Iya. Tapi yang jelas betul tuh, sekitar 45% lah anak muda menilai bahwa fokus kampanye itu sebaiknya bicara kesejahteraan. Sebaiknya bicara kesejahteraan. Ya, kemudian ada sekitar 21% itu bicara mengenai lapangan kerja. Karena banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia. Iya. Lalu ya baru yang melanjut adalah korupsi, begitu kan, demokrasi, itu salah satu yang menjadi concern anak muda. Nah, yang ketiga, jadi kalau udah administrasi udah beres ya, yang substansi ya ini yang masih belum bicara materi-materi kampanye. Ya, aku sih berharap selesai pendaftaran resmi gitu ya, jadi DCT, terus para calon presiden dan wakil presiden. Calon belum jadi calon ya, ya kan? Nanti mendaftar ya, bakal calon gitu kan. Setelah itu mereka bisa declare lah, menyampaikan lah apa program-program yang mereka bawa. Nah, yang keempat ini sih aku rasa dampak ya dari pemilu serentak, karena Pilpres itu diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif kan. Nah, Pilpres ini karena memperebutkan satu Indonesia, kan cuma ada satu kursi nih. Ya, jadi seksi banget. Jadi apa-apa nih kalau media itu kan pasti coveringnya presiden, calon presiden, calon wakil presiden, ributnya di situ aja. Betul. Mereka tidak mengcover ada pemilu legislatif. Bayangin loh, pemilu legislatif itu memperebutkan berapa kursi? Total 20.462 kursi DPR di semua tingkatan. Nih, betul. Saya bacain. Merebut 580 kursi di DPR RI, 2.372 kursi di DPR provinsi, dan 17.510 kursi di DPRD kabupaten kota. Nah, ini artinya apa? Banyak banget kan yang berkompetisi. Ini aku mengutip dari websitenya KPU nih. Ada 9.919 jumlah bacalek yang memenuhi syarat DCS gitu DCS kan. Kemarin. Artinya ini bentar lagi mau jadi DCT ya, jadi daftar tetap ya, 4 November ya. Nah, ada hampir 10.000 orang ini berkompetisi. Artinya apa? Hampir 10.000 orang menawarkan program. Ya enggak? Sementara kita ini ribut di tiga pasang gitu kan. Pasangannya siapa gitu. Ya, yang kemudian pasangannya tuh chemistry-nya kita nggak tahu apa sih. Apa nih chemistry-nya? Kok bisa ya? Gitu kan? Kok bisa ya Pak? Gitu kan? Terus masih agak ghosting gitu kan. Calonnya wakil presidennya belum dibahas gitu kan. Kita masih belum tahu. Nah, ayolah fokus ke 9.919 orang ini. Pemilu legislatif ini penting loh. Sangat penting. Dia yang akan melahirkan atau memformulasi kebijakan. Akan memformulasi undang-undang perundangan di Indonesia. Kalau satu undang-undang sudah di ACC, disetujui, diratifikasi, dia akan mengikat seluruh warga negara. Nah, kalau yang buat undang-undangnya salah, kita mati loh.
Klenger kita. Jangan sampai. Kita akan ikut melaksanakan atau ikut kena sebagai objek dari peraturan itu. Betul. Dan kalau Iya. kita tidak melaksanakan, kita bisa kena hukuman, Iya. masuk penjara Iya, loh, betul. bisa. Iya kan, Jadi ada sangat impactnya. penting itu pemilu legislatif, jangan cuma pemilu presiden. Nah, itu Iya. semua concern dari pemilih muda yang ada di kampus. Iya, iya. Yang aku dengar-dengar. Yang Moga-moga nggak salah. Iya betul, tapi memang ada fakta-fakta yang tadi disebutin Mbak Reni itu banyak juga pasti teman pemilih sudah mendengar juga di entah itu di media sosial atau di beberapa ulasan-ulasan di berbagai media apa sih yang sebenarnya diharapkan dari calon pemimpin atau dari program kerja yang menjadi peserta pemilu. Hal-hal seperti kesejahteraan, kemudian seperti lowongan pekerjaan ya. Ternyata memang benar adanya memang seperti itu yang diharapkan ya Mbak ya terhadap nanti keberlangsungan kepemimpinan yang berikutnya akan kita pilih nanti gitu. Tapi juga ini sekaligus membuka lagi nih mengetuk hati, pikiran dan juga mungkin mudah-mudahan mata dan perhatian kita ya Mbak bahwa masih ada hampir 10.000 orang yang akan menawarkan program kerja. Ya. Itu juga harus menjadi perhatian teman pemilih semua. Jangan cuma fokus mikirin siapa yang bakal jadi RI 1 RI 2, tapi juga itu tadi pemilu legislatifnya juga hayo dicek, hayo diteliti mana yang mau kamu pilih, mana yang kira-kira bakal memperjuangkan nasib bangsa ini menjadi lebih baik seperti itu ya Mbak ya. Betul. Ini seru banget, menarik pasti. Teman pemilih pasti juga sering mendengar ajakan-ajakan atau fakta seperti itu. Nah, ini makin diyakinkan lagi. Jadi harus memang benar-benar gunakan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin hak pilih kita untuk memilih siapa nanti termasuk yang ke calon legislatif ya Mbak ya. Ini kalau anak muda atau mahasiswa-mahasiswa yang Mbak Reni ini sudah semakin sekritis itu, mereka kan pasti juga dalam keseharian pasti juga nggak lekat dengan media sosial ya, termasuk impactnya media sosial terhadap pemilu 2024 ini ya Mbak ya. Kalau di keseharian mahasiswanya Mbak, tadi kan banyak sering ngebandingin dosennya sama mesin pencari gitu misalnya. Itu kan salah satunya. Nah, pasti mahasiswa ini, teman-teman ini juga pasti sangat terimbas atau sangat follow media sosial pastilah ya Mbak ya. Ya, Apa yang menjadi, ya kan? Ya, saya pikir seperti itu. Mereka pada apa ya, follow influencer gitu kan ya. Nah, banyak lah. Siapa Iya. influencer, banyak juga influencer yang dari UI juga. Oh iya ya, ada juga, gitu kan. iya benar. Ya, di luar UI lebih banyak lagi ya gitu. Iya lebih Tapi banyak ini lagi. zaman sekarang ini zaman influencer lah. Dosen nggak begitu didengerin. Tapi kan kalau kembali ke kebenaran ilmunya pasti dosen salah satu yang diandalkan ya pasti. Nah, Sumber. tapi influencer ini lebih banyak sensasi kalau menurut aku. Ya, Sensasinya lebih banyak daripada esensinya. Nah, aku pikir ya, kenapa ya? Mungkin influencer itu menjadi kayak kelas profesi baru yang duitnya banyak, Iya. banyak banget lagi Iya. kayak gitu kan. Dan kebanyakan mayoritas kayaknya generasi milenial dan generasi Z ya. Nah, jadi kalau ini pendapat saya, mungkin saja saya salah. Nah, pemahaman mereka terhadap satu isu kebanyakan ya kurang komprehensif. Gitu. Dan mungkin juga karena pengalaman mereka juga kurang banyak. Sehingga kadang-kadang ketika mereka memviralkan sesuatu atau datang dengan satu alternatif solusi, ya sebetulnya hanya baru bicara satu aspek seperti gitu. itu. Ya tapi itu mungkinnya yang diinginkan. Jadi kalau berat-berat juga susah gitu kan. Nggak didengerin kali. Nggak didengerin gitu ya. Jadi sikap saya adalah di satu pihak itu bagus ya, tapi di pihak lain mungkin pelan-pelan fenomena influencer juga baru ya di Indonesia. Pelan-pelan itu kita harus mulai bicara mengenai esensi. Jadi menggiring misalnya Indonesia ke depan ini mau dibawa kemana, daripada kita cuma sensasi memilih satu partai atau kandidat. Nah, kita nggak usah malu, nggak ada rahasia lagi lah ya. Tetapi pelan-pelan ke depan kita bicara mengenai esensi.
misalnya karena ini kita lagi ngomongin pemilu ya, bahwa pemilu itu penting untuk penguatan demokrasi kayak gitu kan. Nah, pergantian pemilih itu harus dilakukan melalui pemilu. Seperti itu. Kecuali kalau balik lagi kalau kita mau mendirikan kerajaan nggak usah pemilu. Iya. Karena beda. Beda sistem pemerintahannya. Iya kan. Itu. Karena kita menganut demokrasi. Betul. Dan Betul, satu betul. lagi yang terakhir mungkin para influencer juga perlu juga menjelaskan bahwa teknologi itu cuma alat. Kayak media sosial itu cuma alat. Begitu kan? Itu bukan satu-satunya bukan satu-satunya. Kalau misalnya melalui media sosial, wah enak emang sih, pakai jempol kan enak tuh, nggak ngefek ke kita gitu. Yang negatif gitu ya, nggak terlalu ngefek ke kita, kecuali kalau kita temu langsung. Nah, ada yang negatif langsung gaplok. Itu ngefek langsung tuh. Banget kalau lewat media sosial gaploknya tuh ntar atau lewat online. Ngebatin kayak gitu kan. Nah, teknologi itu hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, sehingga tetap diperlukan yang namanya kopi darat, pertemuan-pertemuan langsung, biar peer group begitu kan, dia ingin tanya, misalnya gini, contoh aja pengalaman, saya kebetulan banyak juga keliling ke berbagai kampus gitu kan. Itu yang tadi aku bilang, Mbak Rini, kenapa ya kok di politik Indonesia ini banyak paradoksnya? Saya belajar mengenai A, tetapi kenyataannya B. Saya diajarkan harus mengikuti lalu lintas. Di jalanan banyak motor yang melawan arus, banyak mobil yang tidak boleh belok, langsung belok. Gitu. Betul. Jadi sign kanan tapi perginya ke kiri. Gitu kan. Nah, itu tetap diperlukan loh, yang kopi darat itu. Jadi tadi bicara media sosial, bicara influencer, nggak apa-apa. Jadi influencer juga bisa kerjasama, gitu kan, kerjasama entah dengan lembaga negara, dengan kampus, ketemu dengan mahasiswa, kemudian berdiskusi begitu. Jadi pesan-pesan yang dibawa itu memang betul-betul bicara mengenai esensi, bukan cuma sensasi. Nah, itu well said. Dan teknologi itu bukannya tidak mendominasi 100% kehidupan kita loh. Gunakan teknologi yang diperlukan. Secukupnya yang membantu kita. Jangan kita dikontrol oleh teknologi. Juga termasuk buat KPU bicara mengenai perhitungan suara gitu kan, menggunakan teknologi untuk merekapitulasi suara memang penting, banyak sekali positifnya, tetapi mereka tidak yang 100% bisa dipercaya. Contohnya di Jerman, Belanda sama Prancis itu mereka pelan-pelan itu sudah melakukan evaluasi untuk tetap balik ke manual. Gitu, nggak e-voting lagi. Misalnya di Jerman itu keluar keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman yang penggunaan e-voting bertentangan dengan prinsip kerahasiaan. Kayak gitu. Jadi paralel. Nah, dicek jadinya yang manual sama yang rekapitulasi dengan digital ini. Gimana gitu kan. Betul. Jadi tidak hanya mengandalkan salah satu. Jadi balik lagi tadi, mendukung. Teknologi itu mendukung. Media sosial juga mendukung. Yang penting tetap dilakukan, dilaksanakan. Kira-kira begitu. Betul. Nah, itu teman pemilih bisa makin diyakinkan lagi ya kalau mau banyak mengakses informasi melalui media sosial pun yang menurut Mbak Rini juga itu tetap penting untuk lebih banyak menggali informasi, tapi tetap ada porsinya gitu. Dan kita sepertinya setuju banget nih tadi kalau semakin banyak influencer atau lebih banyak pengaruh yang bisa mengajak kita semuanya untuk lebih peduli pada pemilu 2024, tapi mari diperdalam lagi ke esensi. Itu well said banget ya. Lebih mengajak kita untuk mau belajar lebih banyak, terus juga lebih ke mendidik juga berarti ya Mbak ya. Nggak hanya sekedar clickbait, nggak hanya sekedar sensasi itu tadi. Nggak ngasih jempol gitu kan. Kemudian kasih jempol lah, memang penting. Tetapi what's next gitu. What's next ya, itu yang harus ditanya ya.
itu juga sekaligus bisa jadi saran Mbak Reni sih buat semua pengguna media sosial juga, khususnya dalam pemilu. Ya itu tadi ya, berani juga melihat apa esensinya yang diajak oleh para influencer atau ya orang-orang yang berada di media sosial gitu. Apakah itu akan membawa kita menjadi lebih ingin tahu dan juga lebih berhati-hati dalam menggunakan hak pilih dan juga apa partisipasi yang mau kita ambil dalam pemilu 2024 nanti. Itu mudah-mudahan juga diingat semua ya sama teman pemilih ya. Thank you loh Mbak Reni sudah mengingatkan loh. Sama-sama. Nah, iya. Dan Mbak, aku tuh kalau bicara ini ya agak balik ke keseharian Mbak Reni gitu ya. Mendidik, mengajar di kampus gitu sebagai akademisi terus juga sebagai pengamat politik. Kemudian sebenarnya kalau teman pemilih mau coba di mesin pencari nama Mbak Reni gitu, ternyata dengan basic ilmu dari S1-nya kemudian doktoralnya itu di ilmu politik kalau bisa dibilang, tapi beliau tuh juga bicara tentang lingkungan loh, tentang aku pernah baca salah satu artikel Mbak Reni itu bicara tentang gas alam, sebuah forum yang bicara gas alam. Boleh cerita nggak Mbak, itu konektivitasnya dengan ilmu politik apa ya? Dari tadi kita ngobrol pemilu kan relate, Mbak Reni juga sudah support KPU untuk pendidikan politik itu juga sudah dari sekian pemilu yang lalu. Tiba-tiba saya nemu artikel tentang Mbak Reni Suharso bicara tentang sebuah forum yang bicara tentang gas alam. Bisa cerita nggak Mbak? Kok bisa gitu? Intermezzo nih. Google aku ya. Aku mencari nih, masih mencari. Saking keponya. Iya sih, betul. S1, S2, S3 saya ilmu politik gitu kan. Kemudian disertasi saya itu dampak dari sistem pemilu terhadap partai politik kayak gitu. Jadi emang ya politik banget dan urusannya pemilu, parpol kayak gitu kan. Nah, tetapi di dalam 10 tahun terakhir itu saya tetap di politik. Tetapi saya bergeser sedikit. Bergesernya apa? Substansi politik. Jadi gini loh, orang politisi tuh ya yang ikut pemilu itu pada jualan kecap. Jualan kecap. Pilihlah saya. Jualan kecap kan. Biasanya jualan kecap. Semua kecap nomor 1 gitu. Ini nggak boleh nyebut merek ya. Iya. Nggak bayar dia. Semua kecap nomor 1 gitu kan. Ya. Tetapi sesungguhnya apa sih kecap ini? Nah, kecapnya ini itu kan produk. Nah, produknya apa yang dijual? Nah, di dalam politik namanya issue owner. Dan jujur ya, di dalam pemilu di Indonesia, saya perhatikan belum banyak yang punya issue owner. Kenapa? Issue owner. Iya, jadi pemilik isu. Ya, satu isu yang diangkat terus, yang digaungkan terus, yang dijual terus. Kayak jualan kecap itu, gitu. Ini hampir semua politisi. Mari berantas korupsi. Semua gitu. Partai kayak gitu. Pemilunya tahun berapa begitu juga. Sama ya gitu. Sama ya. Artinya korupsinya belum selesai. belum gitu kan. Masih terus-terusan karena setiap pemilu itu yang dijual. Belum ada perbaikan kah gitu. Nah, yang kedua, akibatnya apa? Karena semua orang bicara semua orang bicara korupsi. Isu korupsi jadi punya siapa? Nggak ada yang punya sesungguhnya karena semua orang ngomong kan. Gitu. Nah, itulah saya nggak mau seperti itu. Saya kemudian berpikir apa ya kecap yang mau saya jual, produk saya apa nih? Terus saya memperhatikan di Indonesia yang belum diperhatikan oleh para politisi termasuk akademisi dan pengamat politik adalah isu mengenai air. Ya. Gitu. Bicara air. Coba ini sekarang lah kemarau kan ya, nggak ada hujan nih dan diprediksi sampai November nggak ada hujan. Ya gara-gara ada El Nino lah, ada pemanasan global, macam-macam penyebabnya. Kalau sampai Desember kita di Indonesia ini masih belum hujan, hati-hati loh, kerawanan pangan. Kerawanan pangan masih belum selesai. Kenapa? Yang lebih parah kerawanan air, kering di mana-mana. Coba kita manusia kalau nggak minum, no way. Gimana? Kita puasa masih bisa,
puasa 1 hari, puasa 3 hari, puasa seminggu juga paling kurus kering gitu ya, lemes gitu, nggak makan. Tapi kalau nggak minum nggak mungkin. Iya. Yang butuh air nggak cuma kita loh, pohon-pohonan, binatang-binatang. Jadi air itu sangat penting, sangat esensial. Sehingga itu jualan saya bicara mengenai air, bicara mengenai lingkungan, bicara mengenai gas alam juga, bicara mengenai polusi udara. Itu semua terkait. Tetapi esensinya itu adalah bicara air. Nah, saya adalah ketua klaster air di UI dari tim sosial. Nah, kita join, ada Ibu Dr. Dwinanti, beliau adalah ketua tim klaster air dari Fakultas Teknik. Beliau dari Fakultas Teknik Sipil Lingkungan, kayak gitu. Kita team up, kita join antara sosial dengan engineering gitu. Nah, tapi jadi kita suka kelkar, jadi social engineering. Tapi gitu. Sebetulnya social engineering itu nggak pernah bisa sukses. Kenapa? Karena manusia nggak bisa di engineer, nggak bisa. Tapi bisa diinspirasikan. Begitu. Ya, nah karena tertarik dengan air itu, kemudian saya bersama teman dari Australia, dari Monash University itu membantu Satgas Citarum Harum. Pemerintah provinsi Jawa Barat. Ya, Sungai Citarum, gitu kan. Sungai Citarum itu penting banget dan banyak seperti Mbak Reni tadi tanya, emang apa hubungannya politik sama Sungai Citarum? Waduh, satu hal aja ya. Satu hal. Sungai Citarum itu mengaliri 13 kabupaten kota. Ya, mulai dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Subang, Bekasi, Bogor, Cianjur, Bekasi dan Garut, Cimahi, Karawang itu dialiri oleh Sungai Citarum. Ya. Dan Sungai Citarum itu tidak hanya penting buat para penduduk Jawa Barat, tetapi juga DKI Jakarta. Air kita tuh dari mana? Dari sana. Iya. Nah, kenapa Sungai Citarum itu masih tetap kotor? Bahkan kita membutuhkan TNI militer untuk ikut membantu membersihkan Sungai Citarum. Yang pertama, karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan antar kabupaten, antar kota. Padahal kota dia atau kabupaten dia dialiri sungai. Sama-sama dialiri. Jadi nih di hulu dilempar sampah kan ngalir tuh. Wah, semua kita lempar sampah di Kota Bandung misalnya. Sampahnya jalan terus ke Bogor. Orang Bogor bilang, "Enggak, ini bukan sampah gue." Kenapa gue yang bersih? Ini kan kiriman. Situ dong yang bersihin. Gitu, Banjir juga gitu kan. Enggak, ini banjir kiriman nih dari Bogor. Orang Bogor nih bikin banjir Jakarta. Iya. Itu memang kelihatannya gitu. Kan joke, ya cuma lelucon. Tetapi itu deep loh, benar-benar deep. Kenapa? Karena itu tadi koordinasi dan komunikasi antar pemerintah sejak pilkada, gitu kan? Pemerintah daerah maupun presiden ya, sejak maksud saya kepala daerah dan kepala negara itu kan boleh bikin program tuh sendiri-sendiri. Ya dia bisa bilang mohon maaf ya, kami tidak memprioritaskan nih untuk membersihkan sungai. Iya, ada nggak sih Mbak? Sampai sekarang kan? Nggak ada, nggak pernah terdengar. Kalau koordinasi dan komunikasinya bagus, sungai-sungai di Indonesia udah bersih. Sampai sekarang masih belum, Mbak. Dan bukan cuma Citarum loh, ada 50 sungai besar di Indonesia yang punya masalah sama seperti Citarum, walaupun Citarum yang paling the most polluted river ya in the world. In the world. Coba Google, sampai sekarang tuh masih problem. Masih problem. Padahal itu adalah sumber air buat kita. Sumber penghidupan. Nah bayangin nih mau kemarau panjang kayak gini gimana? Sumber air kita nggak ada yang jaga, nggak ada yang rawat. Belum lagi politik yang lagi nih, pengaruh internasional di air kita, sungai kita. Oh ya, ada Mbak. Coba kita tanya nih, air kemasan, ya. Jadi bayangkan kita mau minum aja itu adalah kebutuhan esensi dasar semakhluk hidup ya, buat minum gitu. Sampai segitunya intervensi dari internasional. Iya. Bayangkan sekarang
kita tinggal di daerah yang jauh dari sumber mata air. Sampai hari ini masih banyak loh rakyat Indonesia yang buat air minum, nggak usah jauh-jauh di Jakarta juga, iya. Air bersih itu beda sama air minum. Macam-macam ternyata air itu ada black water, grey water, blue water, macam-macam. Nah, tapi kita nggak nanti topik lain lah ya urusan itu ya. Iya. Tapi ya air bersih itu belum tentu bisa diminum. Air bersih itu bisa buat cuci, buat mandi kayak begitu bisa. Tetapi belum tentu diminum. Kenapa? Karena bisa jadi dia mengandung mineral-mineral yang tidak menyehatkan buat tubuh, mengandung kapur yang tidak menyehatkan buat tubuh seperti itu. Nah, masih banyak masyarakat di Indonesia yang untuk mendapatkan drinking water itu mesti beli. Padahal dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Upah minimum di Indonesia rata-rata kan baru berapa? 2.900.000 ya. Katakanlah seperti itu. Walaupun masih banyak mayoritas di Indonesia yang sebulannya pendapatannya di bawah 2.900.000. Nah, mereka harus beli. Yang minum itu kan bapaknya, ibunya, anaknya, ponakannya, kakek nenek, mertuanya, semua orang yang tinggal di rumah itu. Iya, harus minum kan? Harus minum. Jadi sebagian penghasilan mereka untuk itu. Padahal itu adalah kewajiban negara. Iya, memberikan basic kebutuhan dasar. Nah, disinilah kadang-kadang aku sirik binti dengki. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau misalnya kita ke luar negeri gitu ya. Aduh, tinggal buka keran. Iya, bersih ya. Iya, tinggal minum. Gratis. Iya, gratis. Gitu. Iya, terjamin bersihnya. Iya. Dan sehat karena bisa buat drinking water gitu kan. Kalau kita di luar negeri gitu. Di Indonesia ini untuk dapat air minum aja semakin hari semakin susah. Nah, itu sebabnya saya walaupun itu politik ya, saya masuk jualan saya ini air. Nah, jadi itu ini sebabnya. Buat menutup aku dengan isu ini. Saya nih belum lihat ini baik calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif belum mengusung masalah ini. Sangat sedikit yang mengusung masalah air, masalah sampah, masalah masalah lingkungan ya, BBM dan seterusnya. Aku berharap ini para teman pemilih ini nanti kalau memilih si calon anggota maupun calon presiden, salah satu kriterianya dia mengusung nggak isu lingkungan ini, gitu. Aduh, kalau misalnya masih ngomongin SARA, udahlah coret aja, nggak penting. Iya, negara lain itu udah maju sampai ke bulan gitu. Aduh, kita masih naik beca. Aduh, masih pelan-pelan ya. Masih pelan-pelan banget. Iya. Walaupun saya waktu kecil suka banget naik beca. Iya. Seru loh naik beca. Oh, jadi itu menjawab nih tanda tanya, kok bisa sih Mbak Reni Suwarso doktoral ilmu politik tapi ternyata punya concern di lingkungan khususnya air. Nah, itu jadi menjawab kok. Teman pemilih juga sempat bertanya-tanya, itu tadi jawabannya ya. Nah, Mbak Reni, kita bakal mungkin akan habis ini kita ada segmen akan menjawab pertanyaan dari teman pemilih. Karena itu teman pemilih jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPRI untuk episode kali ini hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Teman pemilih, makasih banyak loh masih tetap setia terus bersama di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih jangan lupa, ini sudah waktunya teman pemilih itu sudah harus benar-benar tahu nanti pada saat pemilu 14 Februari 2024 tuh teman pemilih itu bakal nyoblosnya di mana, di TPS mana. Untuk memastikan segera cek aja tuh. Gampang banget, tinggal klik cek dptonline.kpu.go.id, pakai handphone juga bisa. Langsung masukkan NIK-nya teman pemilih. Nanti udah langsung kelihatan tuh teman pemilih
bakal nyoblosnya itu di TPS mana, di daerah mana itu sudah jelas bakal kelihatan dan bakal ditunjukkan di situ. Jangan sampai lupa ya, pastikan supaya jangan sampai salah tempat nanti milihnya, kan sudah harus ditentukan TPS-nya ada di mana ya. Dan untuk episode kali ini saya masih bersama dengan tamu spesial kita, Mbak Reni dari Universitas Indonesia. Mbak, ini tuh sudah ada teman pemilih yang nitipin pertanyaan nih ternyata. Jadi ada teman yang nanya, Mbak, kalau menurut Mbak sebagai akademisi, kalau diibaratkan dari 100% itu berapa persen sih anak muda Indonesia yang benar-benar tahu dan peduli dan ngerti bagaimana menggunakan hak pilihnya atau hak-haknya untuk pemilu 2024 nanti? Menurut Mbak kayak gimana gambarannya? Duh, pertanyaannya susah ya. Masih sih. Iya, soalnya gini, rasanya dengan keterbatasan saya tuh belum pernah tuh lihat atau membaca riset ya mengenai berapa persen ya. Jadi kan maksudnya dari 100 anak muda berapa banyak sih yang paham gitu kan, terlibat begitu. Saya belum tahu. Saya nggak bisa datang saya belum bisa datang dengan jawaban dengan angka statistik. Tetapi saya bisa menjelaskan begini. Secara umum ya, secara umum masyarakat itu seperti piramida. Di atasnya tuh kita ada yang kita sebut gladiator, spektator, sama satu lagi yang paling bawah itu apa ya? Yang pragmatis gitu. Gladiator itu adalah orang yang terlibat. Jadi orang yang terlibat, maksudnya terlibat di dalam politik. Misalnya kan ada tuh calon-calon wakil presiden, calon-calon legislatif yang anak muda gitu lah. Siapa sih? Ya kita misalnya Gibran kali, Samara. Siapa lagi anak-anak muda kan banyak. Nah itu gladiator namanya. Dan karena dia terlibat di dalam kompetisi pemilu. Jadi pasti dia mengikuti. Dia mengikuti tata caranya, dia mengikuti sistemnya, dia ikuti aturan pemilunya, dia nyusun kampanye dan seterusnya kan. Mereka gladiator yang bertarung. Nah kemudian itu jumlahnya sedikit. Di tengah-tengah ada spektator. Dia melihat, ada yang melihat, oh seperti itu, dia ngikutin, dia follow gitu, dia nonton, dia datang ketika kampanye, dia ikut berjuang, itu di spektator. Biasanya gladiator itu cuma 10%, spektator itu 20-30%. Sisanya yang 60-70% itu adalah pragmatis, nggak peduli, cuek, nggak ngefek. Gitu. Iya, senjatanya gitu. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau ditanya lebih rinci, jujur saya tidak punya data. Kalau saya belum ada riset ya. Mungkin betul. KPU perlu tuh melakukan riset. Ide bagus ya. Untuk bikin survei mungkin. Iya, betul. Itu akan jadi input yang bagus. Tapi kalau ngelihat memang begitu banyaknya anak muda yang akan menjadi pemilih, kalau boleh nggak sih Mbak, kalau saya melihat dari skup kepemiluan aja dulu ya, karena kami penyelenggara pemilu, kok sepertinya dengan jumlah masyarakat muda ini yang mau datang ke KPU, kemudian menyampaikan suara-suara mereka dari berbagai angle ya, baik itu angle lingkungan, angle pendidikan atau angle apapun tuh, kok sepertinya punya harapan yang besar dan positif ya Mbak ya. Anak muda itu tidak secuek yang diomongin di jargon-jargon di luar sana deh kayaknya. Kesadaran untuk memelihara hak pilihnya, baik itu hak memilih atau hak dipilih tuh sepertinya berkembang. Terlihat seperti itu nggak Mbak dari kacamata pengamat politik? Setuju, seperti yang saya sampaikan kayaknya di segmen awal deh ya. Saya menyampaikan kalau membandingkan nih ketika saya awal bicara mengenai pendidikan politik dan pendidikan pemilu di tahun 2004 ya sampai sekarang itu terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi kalau dulu itu pragmatis begitu, sekarang ini yang pragmatis semakin lama semakin berkurang. Ya jadi, dan kemudian kalau dulu nggak ada tuh yang masuk jadi gladiator, maksudnya berkompetisi di dalam pemilu ya, karena batasan umur, karena tidak tertarik, hanya bisa dihitung dengan tangan, dengan jari tangan. Tapi sekarang kan
banyak anak-anak muda yang di bawah usia 40 tahun itu terlibat langsung. Yang tadi saya sebut gladiator, terlibat di dalam kompetisi. Baik sebagai anggota legislatif maupun ikutan jadi tim ses, itu boleh juga loh. Kan betul. Pokoknya terlibat ya di dalam pemilu. Itu sudah terjadi perubahan luar biasa. Ya, bagus. Berarti kan mudah-mudahan kita boleh sama-sama berharap nih dengan meningkatnya awareness atau kepedulian atau perhatian terhadap hak pilih, baik itu hak memilih atau hak dipilih, ini bisa membawa angin dan juga nuansa yang lebih positif ya untuk pemilu 2024 ya Mbak ya. Itu. Amin. Bagus itu. Aku makanya ingat tiba-tiba nih ingat. Ada waktu itu aku baca di mana yang dibilang, kalau generasi baby boomer itu kan kolot, generasi Z itu bolot, nggak mau dengerin gitu kan. Terus kalau generasi milenial narsis, tapi kalau generasi Z suka nyolot, gitu. Nah, tetapi ternyata di luar joke seperti itu, sebetulnya generasi milenial dan generasi Z ini di dalam pengamatan saya itu mereka sangat mungkin karena kepo ya, mereka kan katanya kepo banget tuh. Mereka itu ingin terlibat, ingin tahu. Nah, akibat dia ingin tahu, kemudian dia jadi belajar. Dia mencari data, mencari informasi, kemudian bertanya, dan kemudian partisipasi. Itu nilai positifnya itu generasi milenial dan generasi Z. Jadi keren. Semoga nih pemilu 2024 yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z itu bisa semakin meningkat partisipasinya. Tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga harus secara substansi. Di dalam artian itu tadi bergeser ini yang kampanyenya karena sara berubah menjadi kampanye karena program. Nah, kalau udah seperti itu, menurut aku Indonesia Emas 2024 itu mulus bisa tercapai. Tapi kalau masih sara gitu kan, masih nggak jelas kayak gini. Secara resmi Republik Indonesia, tetapi selalu mau mendirikan kerajaan Indonesia. Jauh itu. Indonesia Emas 2024 jauh. Betul. Nah, ini juga biar sekaligus juga mengingatkan kita semua ya teman pemilih ya, semua hal-hal yang menarik yang kita dengar langsung dari Mbak Rini tadi, mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan awareness kita teman pemilih untuk nanti semakin fokus pada apa yang akan kita pilih dan apa yang akan kita percayakan pada 2024 nanti. Mbak Rini, boleh dong bagi titipan pesannya untuk semua teman pemilih yang nonton podcast ini. Apa sih yang Mbak Rini pengen pesanin untuk teman pemilih semua ngadepin pemilu 2024? Sebetulnya tadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa kalau kita lihat di media gitu ya, banyak jargon-jargon. Generasi muda penentu masa depan untuk Indonesia Emas gitu kan. Jadilah pemilih muda yang cerdas bla bla bla. Jargon-jargonnya baik, tetapi lebih baik lagi apabila jargon-jargon itu bisa diimplementasikan. Nah, pesan saya adalah dengan kekepoan generasi Z dan generasi milenial gitu kan, dengan narsisnya kayak gitu atau dengan apa tadi nyolotnya itu bisa aja itu, jadi kita jadi lebih kritis, nggak apa-apa sambil rebah-rebahan sambil di kafe nongkrong gitu kan, main HP, tapi yang dikepoin itu jangan cuma Okarin doang. Yang dikepoin juga ini nih, antar dulu ini ya, ini apa caleg yang aku pilih nih, misalnya aku dari daerah tertentu gitu kan, anggota DPR kabupaten ini kenapa nih seperti ini, kepo kan, gitu. Wah, ini track recordnya gimana nih? Seperti itu. Kemudian lihat lagi, dia menawarkan program apa, program itu diperlukan nggak di daerah saya? Bicara isi owner, bicara calon presiden nanti kampanyenya masih berantas korupsi. Oke, bagaimana Pak ngeberantas korupsinya? Strategi Bapak apa? Kayak gitu. Kan kepo tuh, ya. Nah, gunakan media sosial, gunakan HP-nya, gunakan kekepoanmu, gunakan kenarsisanmu gitu. Nanti kemudian ketika ketemu informasi atau data baru, share biar kan katanya anak-anak kan kekinian, dia nggak mau ketinggalan apa? FOMO, fear of missing out. Kayak gitu. Itu.
Betul. Jadi action. Jadi gunakan potensi yang kita punya dengan mudahnya teknologi sekarang yang bisa diakses teman-teman pemilih yang muda, apalagi untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya ya siapa yang mau dipilih itu. Mbak Reni, terima kasih banyak highlightnya. Kita to be honest belajar banyak banget. Aku sendiri belajar issue owner itu new things, dan mudah-mudahan teman pemilih juga sama excitednya bisa mendengar langsung dari Mbak Reni Suwarso, pendidik, pengajar, akademisi dari Universitas Indonesia dan juga seorang pengamat politik. Mbak, terima kasih banyak sudah berkenan mampir. Sama-sama. Kami, iya, mudah-mudahan nanti semoga bermanfaat. Amin. Diskusi kita hari ini. Pasti amin. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita Mbak bisa mampir lagi ya, ngobrol lagi nanti. Soalnya tahapan pemilu masih panjang nih, masih banyak bisa diobrolin nih soalnya. Sampai menuju ke hari pemungutan suara nanti 14 Februari 2024. Mbak Reni, terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Dan teman pemilih juga terima kasih banyak ya udah ngikutin terus podcast kita episode spesial hari ini bersama Dr. Reni Suwarso dari Universitas Indonesia. Tungguin terus dan ikutin terus podcast KPU berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu. Cut.